Perkenalkan, nama saya Fionita Dalawir dengan nomor induk mahasiswa 173033140. Prodi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Administrasi Perkantoran semester 7. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Irwan Lerisang, MSI selaku pembimbing 1 dan Bapak Stevi Alan Lasut, SE MSI selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari saya yang berjudul Hubungan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Berpikir Kritis dengan Prestasi Belajar Siswa di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tondano. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tondano tahun ajaran 2020-2021, khususnya dilaksanakan di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tondano yang terdiri dari 4 kelas. Subjek penelitian yang saya ambil adalah siswa yang berada di 2 kelas, yaitu kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 yang berjumlah 50 orang siswa. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda. Setelah saya melakukan observasi lalu pengumpulan data dan menganalisanya melalui teknik analisis data yang telah saya sampaikan tadi, maka hasil analisis uji prasyarat yang saya dapatkan adalah: yang pertama, uji normalitas data. Hasil dari uji normalitas data yang pertama, variabel kemampuan pemecahan masalah atau variabel X1 sebesar 0,126. Kemudian kemampuan berpikir kritis atau variabel X2 sebesar 0,151 dan prestasi belajar sebesar 0,200 yaitu lebih dari 0,05. Sehingga variabel kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan prestasi belajar ekonomi berdistribusi normal. Kemudian uji linearitas. Hasil uji linearitas kemampuan pemecahan masalah atau variabel X1 dengan prestasi belajar ekonomi atau variabel Y sebesar 0,313, yaitu lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel kemampuan pemecahan masalah dengan prestasi belajar ekonomi siswa memiliki hubungan yang linear. Hasil uji linearitas kemampuan berpikir kritis atau variabel X2 dengan prestasi belajar ekonomi atau variabel Y sebesar 0,61 yaitu lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar ekonomi siswa memiliki hubungan yang linear. Kemudian teknik analisis data berikutnya yaitu analisis data menggunakan analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi berganda. Hasil dari korelasi sederhana uji hipotesis yang pertama yaitu 0,611 dan hasil dari nilai T-hitung dan T-tabel yaitu 5,351 dan T-tabel 1,677. Maka hasil yang diperoleh T-hitung lebih besar dibandingkan T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah atau variabel X1 dengan prestasi belajar atau variabel Y. Kemudian, hasil korelasi sederhana pada uji hipotesis yang kedua, yaitu 0,524. Dan hasil nilai T-hitung dan T-tabel, yaitu T-hitung 4,265 dan T-tabel 1,677. Hasil yang diperoleh yaitu nilai T-hitung lebih besar dibandingkan nilai T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis atau variabel X2 dan prestasi belajar siswa atau variabel Y. Kemudian, uji hipotesis 3 menggunakan analisis korelasi ganda yang berjumlah 0,694. Dan hasil dari F-hitung dan F-tabel yaitu F-hitung berjumlah 21,85 dan F-tabel berjumlah 3,20. Hasil yang diperoleh F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan
antara kemampuan pemecahan masalah atau variabel X1 dan kemampuan berpikir kritis atau variabel X2 dengan prestasi belajar atau variabel Y. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tondano. Yang kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tondano. Yang ketiga, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tondano. Demikianlah presentasi hasil penelitian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.